Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua, baik-baik aja. Salam jumpa bersama saya Faisal dari investigasifaisal.com. Di video kali ini saya ingin sharing, ingin berbagi info tentang cara menghitung kredit motor. Topiknya ini mungkin terkesan silly banget ya. Kenapa repot-repot belajar cara ngitung kredit motor sendiri? Padahal kan udah ada tabel angsurannya, tinggal lihat aja tabelnya, nggak perlu repot. Tapi walaupun kesannya nggak ada gunanya, malah terkesan repot, pada prakteknya di lapangan, bukan nggak mungkin pemirsa ketemu perusahaan leasing yang nakal. Bisa aja kan dia bilang ke pemirsa kalau bunga kreditnya 1,5%, tapi tabel angsurannya sebenarnya dihitung dengan bunga 2%. Nah itu kan kalau pemirsa nggak tahu cara ngitung kredit motor, pasti nggak akan sadar kalau udah jadi korban penipuan. Jadi kalau nggak mau ditipu perusahaan leasing jadi-jadian, kalau usul saya sih lebih baik luangkan sedikit waktu untuk belajar cara menghitung kredit motor. Tapi sebelum saya mulai, karena yang namanya kredit atau meminjam uang adalah salah satu keputusan yang berpotensi resiko, mohon cek ulang ya akurasi dan validitas berbagai informasi yang disampaikan di video ini. Jangan mengandalkan informasi hanya dari satu atau dua sumber saja. Baik, supaya nggak banyak buang waktu, kita langsung mulai aja ya videonya. Ini supaya bahasanya mudah dimengerti, penjelasannya saya pakai contoh kasus ya. Misalkan motor yang mau pemirsa beli, harga cashnya adalah 20 juta rupiah. Kemudian DP yang dipersyaratkan, katakanlah 30% dari harga motor cash. Berarti kalau persentase DP-nya segitu, 30% ya, nominal uang muka yang harus pemirsa bayarkan adalah 30% kali 20 juta. Karena DP-nya 6 juta, berarti jumlah pinjamannya adalah harga motor cash dikurangi DP yang 6 juta tadi. Berarti 20 juta dikurangi 6 juta, hasilnya adalah 14 juta. Jadi si 14 juta ini adalah yang dinamakan dengan pokok pinjaman. Terhadap pokok pinjaman ini, pihak leasing memberlakukan bunga pinjaman. Katakanlah bunga pinjamannya 2% per bulan dan bunganya fix, alias dia nggak berubah walaupun di kemudian hari setelah akad kredit ditandatangani ada perubahan suku bunga bank. Untuk tenornya atau jangka waktu pelunasan kredit, kita misalkan 24 bulan atau 2 tahun. Nah, kalau bunga pinjaman dan tenornya seperti itu, besarnya nominal biaya bunga pinjaman yang harus pemirsa bayarkan selama 24 bulan adalah 2% dikalikan 14 juta. Ini ingat ya, si 14 juta ini adalah pokok pinjaman, kemudian dikalikan 24 bulan. Hasilnya adalah 6.720.000. Angka ini untuk bunga pinjaman ya, jadi dia bukan total hutang yang harus pemirsa lunasi. Untuk total hutangnya, berarti si bunga pinjaman yang 6.720.000 ini harus kita tambahin ke pokok pinjaman yang tadi, yang 14 juta. Jadi total hutangnya adalah 20.720.000. Kalau dibagi 24, jadinya angsuran per bulannya adalah 863.333 rupiah. Nah, keuntungan kalau pemirsa tahu cara menghitung kredit motor, kalau ternyata di tabel angsurannya angkanya yang muncul itu adalah bukan yang ini, begitu ngelihat perbedaan angka itu, pemirsa kan bisa nanya. Kalau alasan perbedaan angkanya jelas, ya itu bisa diterima ya. Tapi kalau misalkan nggak jelas alasannya, ya rasanya pemirsa lebih baik nyari perusahaan leasing yang hitung-hitungannya lebih jelas, lebih transparan. Baik pemirsa, demikian videonya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Kalau dinilai ada manfaatnya, ada gunanya buat pemirsa. Jika berkenan, silakan like videonya, share videonya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini dan aktifkan bel notifikasinya. Makasih ya udah nonton video ini, makasih banget. Sampai jumpa lagi di video investigasifaisal.com yang lain.